Oke, karena semua sudah masuk Zoom ya, mari kita mulai pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Baik baik. Apa? Ini pada lagi di mana? Di rumah? Di kamar Pak. Oh, di kamar, ya ya. Oke, seperti biasa gitu ya, kita pada hari Selasa pagi ini kita akan mempelajari salah satu mata pelajaran yang sangat kita sukai gitu ya, yaitu pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, kita lanjut seperti biasa ya, supaya berkah kita berdoa dulu. Mangga seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Mangga Muslihat untuk memimpin kawan-kawannya berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa dulu menurut agama yang percaya masing-masing, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi dapat memberkahi gitu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Untuk yang hadir boleh langsung on mic aja, dan nanti kalau misalnya ada kendala boleh disampaikan. Yang pertama, Willy hadir. Hadir Pak. Oke, kemudian Murad. Hadir Pak. Oke, kemudian Muslihat. Hadir Pak. Kemudian Sayap. Hadir Pak. Oke, kemudian Pipit. Hadir Pak. Pak, mohon maaf Pak, Ya, di Pipit sinyalnya kurang bagus. oh iya, nggak apa-apa. Pipit tinggal di mana, Pipit? Cililin Pak. Waduh, di Cililin ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh nggak usah open kamera ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Mungkin kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini kita akan seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, supaya meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Untuk anak-anak sekalian, dipersilakan untuk bersiap-siap mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih teman-teman ya, sudah menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan ini kita bertambah gitu ya rasa cinta terhadap tanah air kita, terhadap Indonesia gitu. Oke, sesi selanjutnya adalah membaca bersama gitu ya. Ada sebuah ungkapan bahwa buku merupakan jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Mengingat literasi di negeri ini katanya masih sangat kurang gitu ya. Jadi setiap pertemuan saya seperti biasa akan memberikan waktu khusus untuk membaca buku apapun yang dibaca, bebas gitu ya, boleh buku pelajaran, boleh buku novel, buku cerita fiksi, ataupun buku kitab suci masing-masing agama juga boleh gitu ya. Maka saya kasih waktu selama 7 menit untuk membaca. Oke, waktu 7 menit untuk membacanya sudah dilaksanakan ya. Semoga dengan kita sering membaca buku, wawasan kita menjadi lebih luas, pengetahuan kita menjadi lebih banyak, dan juga kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini terus berlanjut gitu ya, walaupun di luar pelajaran saya. Nah, sekarang langsung kita masuk ke materi. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kita pagi ini, kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah,
kalian waktu di SD pernah belajar tentang bangun uang nggak? Pernah. Kenapa? Pernah, Pak? Pernah ya? Oke. Masih inget nggak contoh-contoh bangun uang itu apa aja? Ada apa aja? Kubus. Kubus, terus ada lagi? Balok. Balok, terus ada lagi? Dimas. Bola, Pak. Limas. Betul ya, terus ada bola juga, betul tadi. Terus ada lagi? Prisma, Pak. Nah, betul Prisma ya. Wah, semuanya udah masih pada ingat gitu ya, jenis-jenis dari bangun uang. Nah, secara garis besarnya mungkin ya, bangun uang itu terbagi menjadi dua, ada yang bangun uang sisi datar dan juga ada bangun uang sisi lengkung. Nah, yang sisi datar itu tadi yang disebutin sama saya gitu ya, ada Prisma, ada Limas, kemudian tadi sama Pipit juga disebutin ya, ada Kubus dan juga tadi yang bangun uang sisi lengkung itu yang disebutin sama Willy tuh. Itu ada bola, terus ada juga contoh lainnya itu tabung gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini bakal difokusin untuk ngebahas salah satunya gitu yang tadi udah disebutin sama Pipit, yaitu bangun uang sisi datar kubus. Nah, kita lanjut. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih terarah. Yang pertama, melatih sikap disiplin, jujur, dan religius sesuai agama yang dianutnya. Kemudian melatih sikap peduli, bertanggung jawab, aktif berpendapat, dan bekerja sama. Kemudian bertujuan juga agar peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari luas permukaan bangun uang sisi datar, khususnya bangun uang kubus. Kemudian peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari volume bangun uang sisi datar. Kemudian juga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bangun uang sisi datar. Nah, ini tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, dari situ kita membatasi nih cakupan materinya. Nah, di sini kita bakal belajar apa itu kubus, gimana sih pengertian kubus, kemudian apa aja ciri-ciri dan dari kubus, terus sifat-sifatnya kayak gimana, kemudian apa aja unsur-unsur yang ada pada kubus, dan juga bagaimana menghitung luas permukaan dan volume kubus. Oke, nah untuk membantu kita pada pertemuan hari ini, Bapak sudah menyiapkan lembar kegiatan siswa ya, yang akan Bapak share di grup WhatsApp. Nah, nanti kalian sambil memperhatikan PowerPoint ini bisa sambil membaca dan mengisi juga LKS yang diberikan. Oke, sudah Bapak kirim ya LKS-nya di grup WhatsApp. Kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi nih, kita harus mengenal dulu kan ya, bangun uang kubus itu kayak gimana bentuknya. Coba dari gambar-gambar di sini, mana aja nih yang merupakan kubus? Kalian pada tahu nggak? Yang satu bukan, Pak? Betul, satu ya, itu barang apa, Will? Dadu, Pak. Dadu, betul ya. Jadi dadu itu berbentuk kubus, kemudian apa lagi? Yang nomor 4, Pak. Yang nomor 4, betul ya, itu bangun apa Apa? tuh? Barang apa tuh? Rubik ya? Oh Iya. iya betul, Rubik. Kemudian ada lagi yang berbentuk kubus? Ada Pak, nomor 6. Nah, betul ya, nomor 6 itu barang apa tuh? Fit. Balon. Oh iya, betul ya, itu balon udara yang besar gitu ya, berbentuk kubus. Oke. Nah, kalian udah pada tahu kan ya, berarti bentuk dari kubus itu kayak gimana dan memang sering banget gitu ya kita jumpai bentuk-bentuk kubus di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut nih. Nah, ini bentuk visual dari bangun ruang kubus gitu ya, yang tadi bentuk konseptualnya, sekarang ini bentuk yang aslinya gitu ya dari kubus. Nah, dari kalian kan tadi udah tahu ya gimana bentuknya kubus, terus udah tahulah barang-barang yang berbentuk kubus itu kayak apa bentuknya. Nah, sekarang kita ke pengertiannya. Coba dari yang kalian lihat tadi tentang kubus dan juga yang lihat di sini ya bangun ruang kubus ini, kalian bisa nggak ngedefinisiin atau mendefinisikan
kubus itu apa? Yang sesuai sama intuisi kalian aja. Saya mau Pak. Boleh, boleh. Ini Itu teh KM ya, Muslihat, silakan. sisinya sama panjang ya Pak ya. Ya, betul. Apa namanya tadi, sisinya sama panjang dan sama luas mungkin ya kalau sisi, kalau rusuk sama panjang gitu ya. Betul, Muslihat. Ya Pak, ya Pak. Oke. Nah, jadi untuk pengertian yang lebih detailnya, kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang mempunyai rusuk dari setiap sisinya sama panjang. Nah, kemudian, nah ciri-ciri kubus nih. Kalian kan tadi udah lihat juga ya, apa namanya, bentuk-bentuk visual dari kubus. Nah, coba kalian sebutin ciri-ciri berdasarkan yang kalian lihat aja gitu. Ciri-ciri kubus itu apa aja? Sisinya ada 6 Pak. Sisinya ada 6, betul. Terus ada lagi? Sisinya datar. Betul ya, sisinya datar tadi ya, karena termasuk bangun ruang sisi datar. Kemudian ada lagi? Punya 12 tusuk, Pak. Punya 12 rusuk, sip, betul ya. Ada lagi? Memiliki 8 titik sudut, Pak. Memiliki 8 titik sudut, betul. Nah, ada lagi? Oke, yang kalian sebutkan tadi betul semuanya gitu ya. Nah, Bapak tampilkan secara lebih detailnya lagi. Tadi udah ya, memiliki 6 sisi tadi disebutkan oleh Willy. Kemudian ciri yang lainnya adalah sisinya berbentuk persegi, kemudian memiliki 12 rusuk, terus memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 12 diagonal sisi, nah memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian, setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, kemudian setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang juga. Kemudian, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, titik sudut yang mana, kemudian diagonal sisi yang mana, diagonal ruang yang mana gitu ya. Nah, sekarang bakal kita lihat satu-satu mengenai unsur-unsur dari kubus. Nah, sekarang kita bakal menggunakan salah satu aplikasi matematika. Nah, ini ya, GeoGebra. Nah, coba di sini sudah ada bangun kubus dengan panjang rusuknya 3 ya. Di sini udah ada 3. Nah, kemudian kita bedah nih. Di sini ada titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, sama bidang diagonal. Ayo sekarang kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini katanya ada titik sudut H. Nah, yang mana titik sudut H tuh? Nah, yang ini katanya ya. Yang ini yang ada bercahaya nih di huruf H nih. Nah, ini katanya titik sudut di bagian H. Nah, titik sudut itu ada katanya adalah perpotongan dari rusuk-rusuk kubus. Nah, kemudian ada nih rusuk. Nah, rusuk tuh yang mana? Nah, rusuk tuh yang biru tuh. Itu rusuk H dan G. Nah, kemudian ada sisi. Sisi itu bisa disebut juga bidang ya, bidang yang berbentuk persegi gitu, untuk kubus. Nah, itu sisi. Nah, sisi di sini ada sisi BCGF, BCGF. Nah, sisi itu adalah bidang yang membatasi sebuah kubus. Nah, kemudian sekarang masuk kita ke diagonal-diagonal nih. Diagonal bidang. Nah, diagonal bidang tuh yang ini nih. Yang berwarna hijau. Nah, diagonal bidang itu bisa disebut juga garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang atau dalam satu sisi dalam kubus. Nah, sekarang kita lihat diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu tuh yang
garisnya berwarna hitam putih tuh. Nah, yang ini. Nah, itu diagonal ruang atau bisa disebut juga garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang kubus. Nah, kemudian terakhir ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu yang BCHE. Nah, ini ya, BC dan HE. Nah, di sini dihubungkan sama garis yang berwarna kuning nih. Set. Nah, B terhubung dengan E, H terhubung dengan C. Nah, itu membentuk suatu bangun datar ya, yang disebut bidang diagonal. Nah, oke. Mungkin ini sebuah visualisasi gitu ya, untuk membantu kita memahami unsur-unsur dari sebuah kubus. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint yang tadi ya. Nah, oke. Tadi kan kita sudah melihat ya, visualisasi bangun ruang kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, tadi di sana kita ngebahas tentang unsur-unsur kubus kan ya. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, di sini ada sebuah kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi kan udah dikasih tahu gitu ya, apa namanya, sisi dari kubus itu yang mana, kemudian rusuk itu yang mana. Nah, sekarang dari gambar kubus yang ini, sisi-sisi kubus itu yang mana aja? Ada yang bisa nyebutin nggak? Nih ada bangun A, B, C, D, E, F, G, H, kubus. Nah, sisi itu kan bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, kalau di bangun kubus yang ini, sisi itu yang mana aja? Pipit mau, Pak. Boleh, Pipit, silakan. Yang pertama ABCD, A, B, C, D, betul. terus ABFE, A, B, F, E, betul. BCGF, Ya, terus DCGH, C, G, H, betul. terus ADHE, A, D, H, E, sama EFGH. E, F, G, H. Oke. Berarti ada berapa buah sisi pada kubus, Pit? Murad? 6, Pak. Oh iya, ada 6, betul ya. Nah, di sini juga sudah Bapak tuliskan ya, sisi yang tadi disebutkan oleh Pipit. Nah, kemudian selanjutnya rusuk. Coba ada yang bisa nyebutin nggak, rusuk dari bangun kubus yang ini tuh, yang mana aja? Bukan bisa, Pak. Boleh, silakan Murad. Em, ada AB, terus BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, sama HE, Pak. Sama H ya, oke. Berarti tadi yang disebutin sama Murad tuh ada berapa totalnya jumlahnya? Untuk rusuk? Ada 12, Pak. Ada 12, betul ya. Jadi tadi ada AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Oke, sekarang kita lanjut nih ke titik sudut. Nah, sama pertanyaannya gitu ya. Tadi titik sudut yang ada pada bangun ruang di sini itu yang mana aja? Ada yang bisa nunjukin nggak? Saya Pak, coba Pak. Ya boleh, saya Titik sudut A, A betul. titik sudut B, kemudian titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, terus titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi ada 8 Pak. Ya betul ya. Jadi ada 8 buah titik sudut yang tadi disebutkan sama Saeb ya, betul semua. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, kemudian selanjutnya diagonal bidang. Pada bangun ini ada yang bisa nyebutin gak diagonal bidang itu yang mana aja? Coba mungkin yang belum ya, Willy. Saya Pak, Ya, sebenarnya mana apa? Saya masih belum paham mengenai membedakannya apa
diagonal bidang, diagonal ruang gitu. Masih belum paham gitu. Oke. Kita bahas sama-sama ya tentang diagonal bidang dan diagonal ruang. Terima kasih Willy sudah bertanya. Jadi perbedaan dari diagonal bidang dan diagonal ruang itu sebenarnya terlihat dari namanya gitu ya. Yang satu diagonal bidang, yang satunya lagi diagonal ruang. Nah, untuk diagonal bidang ini ciri-cirinya itu ada pada kata bidangnya gitu ya. Itu ada garisnya itu terletak pada bidang yang sama gitu. Nah, contohnya itu ada tuh bidang BCFG misalnya ya, BCGF. Nah, di situ ada contoh satu buah diagonal bidang tuh diagonal bidang BG. Nah, jadi diagonal bidang itu terletak pada satu bidang yang sama. Nah, kalau diagonal ruang itu terletak tidak pada bidang yang sama gitu ya. Itu berbentuk diagonal tetapi menyeberang gitu ya, menyeberang ke diagonal apa ke bidang yang lain gitu. Contohnya kalau di gambar yang di sini tuh ada tuh HB diagonal ruang. Nah, di situ kan titik H dan titik B itu tidak pada ruang yang sama, tidak pada bidang yang sama. Nah, di situ berarti itu diagonal ruang gitu ya. Itu mungkin cara membedakannya. Jadi kalau diagonal bidang itu dalam bidang yang sama, kalau diagonal ruang itu eh, tidak pada bidang yang sama. Kayak gitu Willy, ada sudah paham? Tadi teh bidang teh sama aja kayak sisi berarti ya Pak? Betul. Bidangnya itu sama Oh, dengan sisi. saya mau coba jawab berarti Pak. Boleh, boleh. Berarti di bidang EF, EAB, EF, ABFE itu diagonal bidangnya EB ya Pak? EB betul. EB sama FA. FA, ya betul. Hmm. Baik-baik Pak. Oke, mau coba lagi Willy bidang diagonal bidang yang lain? Satu lagi deh Pak. Biar Boleh. Afdal 3 kali. Di bidang EFGH. EFGH. Ya berarti diagonal bidangnya EG sama FH. Ya, betul. Oke. EG dan FH ya. Nah, Ya Pak, paham. oke. Nah, di sini ya, ini ada yang apa namanya lebih lengkapnya tadi yang sudah disampaikan oleh Willy, ada AC, kemudian BD, BG dan seterusnya ya. Eh, nah, kemudian sekarang ke diagonal luangnya nih. Diagonal ruang kan tadi garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam ruang gitu ya, tidak dalam bidang yang sama gitu. Nah, coba ada yang mau nyebutin lagi nggak contohnya? Saya lagi boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Sambil ngetes yang tadi. Oh iya, boleh. Kan sini contoh mah HB ya Pak. Betul, HB. Berarti DF Pak. DF, DF. ya betul. Terus AG. Ya, betul. Ya. Sama CE. Sama CE, ya betul. Nah, itu ya, jadi diagonal luangnya itu tadi disebutkan oleh Willy ada 4, ada AG, kemudian HB, kemudian CE, dan DF. Oke, sekarang, tadi ya udah ya tentang diagonal ruang, kemudian kita lanjut ke unsur-unsur kubus yang terakhir, yaitu bidang diagonal. Nah, coba siapa yang bisa nyebutin contoh dari bidang diagonal yang ada di bangun kubus yang ada di gambar ini? Bukan mau coba Pak. Boleh, Murad, silakan. Yang pertama BCHE, terus DHE. ADGF, Hmm, terus ABGH, ya, terus EFCD, ya, terus terus EFCD, ya, EFCD, terus satu lagi ya Pak. Bentar. ya, satu lagi.
Ya, oke. Satu lagi apa ya, Pak? Aduh, nggak kebayang. Oke, satu lagi. Oke, Bapak coba lengkapin ya. Tadi yang sudah disebutin sama Murad, BCEH, kemudian ada AFGC, kemudian ada FBDH, kemudian ADEG, kemudian CDEF, dan ABGH. Jadi totalnya ada berapa, Murad? Ada 6, Pak. Oke. Ya, jadi bidang diagonal itu totalnya ada 6 buah. Nah, sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Selain tadi yang sudah ditanyain sama Willy ya untuk bidang diagonal bidang sama diagonal luang. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Kalau paham mungkin bisa kita lanjutkan ke luas permukaan. Nah, tadi ya kita sudah mempelajari pengertian kubus, kemudian sifat-sifat sama unsur-unsur kubusnya juga sudah kita pelajari tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaannya. Coba di sini ada sebuah pertanyaan. Bangun apa aja yang ada pada jaring-jaring kubus di gambar dan ada berapa buah bangun tersebut? Coba ada yang bisa jawab? Eh, bangun datar persegi Betul. Nah, ada berapa tuh di situ? Saya ada 6, Pak. ada 6. Berarti dapat disimpulkan kalau kubus itu dibentuk oleh Oleh 6 sisi. 6 sisi yang berbentuk. Persegi, Pak. Oke, yang berbentuk persegi ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kesimpulannya. Jadi kubus itu terbentuk dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang sama besar. Nah, sekarang Bapak pengen tanya dulu nih sebelum kita masuk ke apa namanya perumusan luas permukaan kubus. Menurut kalian apa itu luas permukaan? Coba ada yang mau coba jawab? Saya mencoba, Pak. Boleh. Kalau kan permukaan teh ini ya, Pak, di atas gitu. Jadi Tuh. luas permukaan tuh luas yang di atas gitu, yang dilihat dari atas gitu. Yang dilihat Gitu, dari Pak. atas. Oke, terima kasih Willy. Jadi luas permukaan itu yang terlihat dari atas atau dari luarnya mungkin ya. Oke, Ya, Pak, dari luarnya gitu maksudnya. oke, siap. Nah, tadi betul ya yang disampaikan oleh Willy. Di sini ada pengertian yang lebih mendetailnya. Jadi luas permukaan adalah luas seluruh bidang atau sisi yang menempati permukaan suatu bangun ruang. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya di slide sebelumnya itu ada gambar dari bangun ruang kubus sama jaring-jaringnya. Nah, tadi kan sudah disimpulkan bahwa kubus itu terbentuk dari 6 buah persegi. Nah, tadi kan perseginya itu ada 6 buah. Nah, berarti rumus dari luas permukaan kubus itu bisa kita sebutkan sama dengan 6 luas dari bangun datar persegi pembangunnya gitu. Nah, di sini ya. Nah, jadi maka luas permukaan kubus itu adalah luas daerah dari 6 buah persegi. Atau kalau luas daerah dari persegi itu rumusnya apa? Sisi kali sisi, Pak. Betul, sisi kali sisi ya. Berarti kalau misalnya luas permukaan kubus itu 6 kali luas perseginya, berarti luas permukaan kubus itu rumusnya apa? 6 kali sisi, Pak. Betul, jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi. Nah, kemudian kita coba nih untuk mengetes pemahaman kalian. Nah, di sini ada gambar kubus dengan panjang rusuknya itu 3 cm. Coba, ada yang mau coba nggak berapa luas permukaannya? Saya menjawab, Pak. Coba, Pak. Boleh, Willy. Kan teteh 6 kali sisi ya. Betul, Berarti 3 kali 3 9 kali 6. 54, Pak. 54.
coba kita cek jawabannya. Ya, betul. 54 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, jadi mungkin Willy bisa menjelaskan lagi. Tadi dapat 54 dari mana? Iya, tadi tuh kalau yang saya pahami kan luas permukaan tuh bagian luarnya Pak yang terlihat gitu. Nah, karena bagian luarnya tuh ada 6 sisi gitu ya Pak, 6 sisi gitu. Nah, sisinya itu kan berbentuk persegi, jadi 6 kali persegi 6 perseginya tadi dikali 6 gitu untuk membentuk kubus teh. Nah, jadi luas perseginya itu kan sisinya 3, luas persegi itu kan sisi kali sisi, yaitu berarti 3 kali 3 itu 9 ya Pak. Betul. Nah, terus tadi dikali 6, 9 kali 6, 54 gitu Pak. Oke. Bagus ya Willy, terima kasih. Tepuk tangan buat Willy teman-teman. Oke. Nah, sampai sini dulu nih tentang luas permukaan. Udah pada paham semuanya? Alhamdulillah Pak paham. Oke. Oke, semuanya sudah pada paham ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke volume kubus. Nah, di sini ada lagi gambar persegi dan gambar satu buah kubus. Nah, coba di sini juga ada pertanyaan lagi nih. Apa itu volume? Coba ada yang mau bisa jawab? Volume itu apa? Enggak tahu Pak. Kan belum tahu Pak. Oke. Nah, di sini udah ada nih. Langsung aja kita coba bahas ya. Jadi volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Atau lebih mudahnya atau lebih sederhananya bisa kita sebutkan bahwa volume itu adalah banyaknya luas alas yang menempati tingginya. Nah, sekarang berarti kita masuk ke volume kubusnya. Kalau misalnya tadi pengertian dari volume itu adalah banyaknya alas yang menempati tinggi, berarti volume kubus dapat disimpulkan gimana? Ada yang mau coba jawab nggak volume kubus itu perumusannya kayak gimana? Luas alas kali tinggi Pak. Ya, betul ya. Tadi Pipit menjawab luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, tadi alas dari kubus itu berbentuk apa? Persegi Pak. Persegi. Persegi. Nah, berarti luas dari persegi itu tadi sisi Sisi kali sisi. kali sisi. Betul. Nah, kemudian tingginya. Nah, karena tadi di dalam sifat-sifat kubus bahwa setiap rusuk yang ada pada kubus itu kan memiliki sama panjang, berarti panjang rusuk dalam alas sama dengan tinggi dari kubusnya itu. Jadi bisa disebutkan bahwa luas alas dikali tinggi sama aja kayak sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3 kayak gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang volume kubus atau sudah pada paham semuanya? Paham Pak. Paham, oke. Yang lain paham? Insya Allah Pak. Ya Allah Pak, paham. Insya Allah paham. Oke, kalau paham kita coba lagi nih, ada sebuah soal. Dengan soal yang sama, tadi dengan panjang rusuk 3 cm, berapa volumenya? Ada yang bisa jawab? Bukan mau coba Pak? Boleh, Boleh. silakan. Karena tadi rumus volume tuh sisi kali sisi kali sisi, jadi 3 kali 3 kali 3 jadi 27 Pak. 20. Oke, 27 kita coba cek jawabannya. Iya, betul ya. 20 cm, 27 cm kubik. Oke. Ya, betul ya tadi jawaban dari Murad bahwa volume dari kubus yang memiliki rusuk 3 cm itu eh, volumenya adalah 27 cm kubik. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya?
Sudah Pak, sudah paham. Paham, Pak? Oke, sudah. Kalau gitu, seperti biasa, sesi selanjutnya itu bakal ada kuis di aplikasi Quizzes. Nah, boleh kalian buka aplikasi Quizzesnya, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, atau bisa juga klik link di sini yang sudah Bapak share juga di grup WhatsApp. Oke, gimana tadi kuisnya pada bisa? Ada yang susah nggak pertanyaannya? Insya Allah enggak Pak, bisa-bisa. Oke, berarti ya Bapak lihat juga tadi ya di hasil kuisnya juga pada bagus ya. Oke, dengan hasil kuis itu Bapak anggap semuanya sudah eh, kurang lebih memahami ya materi yang tadi disampaikan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi menyimpulkan ya, menyimpulkan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini berdasarkan cakupan-cakupan materi gitu ya yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama tadi kita belajar mengenai apa itu kubus. Coba tadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu kubus? Coba saya. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi yang sama besar, Pak. Oke, betul ya. Jadi kubus itu merupakan bangun ruang sisi datar yang punya rusuk dari setiap sisinya yang sama panjang atau sisinya yang sama luas gitu, sama besar. Nah, kemudian kita juga tadi belajar sifat dan unsur-unsur dari kubus. Coba Bapak pengen Murad untuk menyimpulkan sifat dan unsur kubus yang tadi sudah kita pelajari. Ada apa aja? Mempunyai 6 sisi sama luas, sisi-sisinya berbentuk persegi, Betul. memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang, memiliki 4 diagonal ruang, Pak. Ya, Lalu, betul. dah. Ada lagi? Um, Oke, Bapak lengkapi ya. Nah, Oke. ada lagi unsur-unsur kubus atau sifat-sifat dari kubus. Jadi semua sisinya berbentuk persegi dengan rusuk yang sama panjang, kemudian setiap diagonal bidang memiliki ukuran yang sama panjang juga, diagonal ruangnya juga memiliki ukuran yang sama panjang, kemudian setiap bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita simpulkan mengenai luas permukaan kubus. Ada yang mau menyimpulkan lagi bagaimana luas? Saya Pak. Boleh, Willy. Tuh masih ingat Pak. Boleh. Luas permukaan T 6 kali sisi 6 dikali bidang kubusnya Pak, berarti 6 kali sisi. Betul. Jadi rumus dari permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi. Nah, selanjutnya kita simpulkan mengenai volume kubus. Coba mungkin Pipit bisa menyimpulkan mengenai volume kubus itu seperti apa? Oh iya Pak, volume kubus itu kan tadi luas alas kayu tinggi ya Pak. Jadi S kali S kali S pangkat 3 Pak. Ya, betul ya. Jadi volume kubus itu tadi luas alas dikalikan dengan tinggi, yaitu sisi dikali sisi atau sisi dipangkatkan 3. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai pertemuan kita hari ini. Tadi juga kita sudah eh, mempelajari berbagai materi mengenai bangun ruang sisi datar kubus ya. Tadi sudah disimpulkan juga oleh kalian dengan sangat baik ya. Bapak ucapkan terima kasih dan mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Oke, selanjutnya mungkin tadi waktu di awal Bapak sudah memberikan LKS ya untuk kalian. Nah, itu LKS-nya nanti boleh dilengkapi kembali dan di halaman akhirnya itu sudah Bapak berikan latihan soal. Nah,
oleh kalian dikerjakan ya, dan dikumpulkan paling telat di pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke. Selanjutnya, seperti biasa, di akhir pelajaran, Bapak tidak bosan-bosan memberikan motivasi kepada kalian. Di sini ada sebuah kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberikan manfaat. Kita sebagai manusia harus terus menuntut ilmu, mencari ilmu, namun kita jangan lupa bahwa dari esensi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat bagi sesama. Jadi yang paling penting adalah memberikan kebermanfaatan untuk sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk yang Muslim, kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Ini Bapak N ya, Zoom-nya.